kita akan masuk ke video 4, yaitu video 4 kita akan bikin statistik. Saya akan kasih komentar, tapi nggak ngaruh ke voice code-nya juga dan hasilnya. Dia hanya komentar yang terlihat mungkin. Nah, di sini saya akan menulis premium course. Di sini juga saya akan tulis komentar statistik. Ya benar, statistik. Nah, habis itu di bawah section saya akan tulis, iya nggak sih di bawah section? Iya, di bawah section saya juga akan tulis premium course. Ini nggak pakai tanda kurang, tanda minus dan titik, tapi dia langsung premium course. Paling spasi, ya pakai spasi. Nah, di bawah premium course saya akan kasih section, dan di tengah-tengah section ini saya kasih ID buat ID uang dari Caldiresnya. Iya, di sini masih ID juga, dan saya akan mengganti section menjadi ID sama. ID, dan di tengah-tengah ID kita tulis programmer. Kita tulis premium. Kita tulis premium. Oke, siap. Nah, di bawah premium course saya akan tulis lagi .wrapper. Ini udah semua, jadi kita tulis enter, dan di tengah-tengahnya udah. Jadi kita nggak perlu masukin kata-kata lagi karena di sana udah ada wrapper. Habis itu kita akan membuat kita akan nambahin gimana caranya biar putih dan bisa dipakai dengan kegiatan selanjutnya. Nah, di sini di sana masih div class apa ya, lupa lagi, tapi dihapus. Nah, kita di sini saya masih bingung mau meletakkannya di mana. Jadi saya akan pergi ke background. Ke hero. Pergi ke di mana ya kita. Habis ini kita akan ke nulis. Ini ada navigasinya. Udah ada background, color, position, top. Nah, pas di bagian background colornya dan color saya akan copy dan saya letakkan ke sesudah font size, sesudah tanda kurung, tutup kurung, saya tulis tanda miring, bintang, tanda miring lagi. Bintang saya akan menulis dengan tulisan premium course. Habis premium course kita akan buka pagar
premium, terus tanda minus, course, dan spasi, dan tanda buka kurung. Di tengah-tengah buka kurung ini kan kita udah mengcopy tadi yang background color dan color. Sekarang kita akan tempelkan background colornya di premium course-nya. Nah, di sini saya akan menaruh background colornya doang, sehingga dia akan muncul yang putih-putih itu. Nah, sehabis kita kembali lagi ke index.html, dan kita di bawah div class wrapper yang di bawah itu yang premium course, kita akan tulis H4. Itu nama-namanya premium course, terus kita shift AL. Nah, jadi dia ada kayak gitu, ada tanda-tanda putihnya gitu. Premium course-nya di bawahnya gitu. Nah, di style CSS pun kita pastikan dulu dia bakal keterima atau enggak gitu. Di CSS kita bikin lagi tanda pagar, terus premium apa ya? Premium course. Nah, kan benar tadi saya udah menulis premium course-nya yang di komentar, jadi kita turunkan lagi premium course, terus tanda panah, tanda kurung kayak gini, terus dot wrapper, terus tanda kurung lagi, dan H4, terus udah tanda buka kurung. Di tengah-tengah buka kurung, kita di bawahnya kita akan tulis dengan kita tulis text align dan center. Ya, karena center kan di tengah. Kita lihat. Nah, dia masih belum ke tengah. Kok dia masih belum ke tengah ya? Apakah ada yang salah? Oke, kita lihat lagi dulu. Oh iya, di bawahnya di style CSS kita paling bawah itu yang portfolio. Terserah kalian mau bikin apa namanya, karena saya di sini pengen aja gitu portfolio. Lagian emang tugasnya portfolio, ya udah saya bikin nama portfolio. Lanjut ke tanda panah ini, lanjut dot wrapper, nah lanjut P, terus buka kurung. Di tengah-tengah buka kurung atau kita enter lagi, saya akan tulis padding dengan 50 px dan 50 px, terus di bawahnya, di bawah tutup kurung ini saya tulis lagi pagar portofolio buka spasi terus button wrapper dulu, terus wrapper, terus di tengah-tengah wrapper ada cowok. Nah, habis itu kita H4 udah kan ya. Di sini kita akan cari text align dengan center, karena center itu di tengah. Nah, habis text align kita akan cari font size, karena itu tulisannya. Kita cari yang 0,8 rem. Itu lumayan sedikit. Itu apa sih bahasanya? Itu sedikit gede lah atau kecil, nggak tahu gimana nanti. Nah, habis di font size-nya kita akan masukin margin dengan ukuran 0px, dan di bawah margin kita juga masukin padding dengan ukuran 0px, sama-sama 0px. Nah, habis itu di bawahnya font family dengan tulisan apa aja terserah. Nah, sama dengan saya, dia Puli Verdana.
Di paling bawahnya kita akan di portofolio yang ada di style CSS, saya akan yang portofolionya sendiri aja, nggak ada wrapper, nggak ada P, nggak ada H5, saya tulis background color, dan saya akan tulis lagi color dengan ukuran FFF, dengan warna FFF yaitu putih. Nah, di sini udah saya sebutkan paddingnya 50 px. Nah, di bawah portofolio wrapper P itu kita tulis lagi dengan tanda pagar dan tanda kurung spasi dot wrapper P. Oh bukan, paling portofolio titik koma dot wrapper, nggak ada pakai P-nya, nggak ada pakai I-nya. Nah, jadi dia kayak gitu. Udah bisa dipanjangin dikit. Nah, habis itu kita akan ke H4, karena H4 itu adalah terdapat foto nggak sih? Di tengah-tengah H4 saya tulis portofolio karena itu yang bisa nyambung dengan indeks HTML saya yang telah saya download. Nah, style CSS-nya nah jadi kayak gini. Jadi udah besar semua portofolio, udah warna biru tua gitu. Karena di sini udah ada background colornya masing-masing. Backgroundnya masing-masing. Nah, terus kita ke style CSS. Saya akan copy saya akan copy family, yaitu mereka nulis Arial tapi saya menulis Verdana. Nah, portofolio wrapper H4. Nah, di H4 saya tulis portofolio karena emang udah dari awal saya tulis portofolio. Kalian kalau pengen ganti tentang saya atau apalah bisa, yang penting sesuai dari awal sampai akhir. Nah, habis portofolio saya akan tulis sebelum penutup H4 saya akan tulis small. Nah, di tengah-tengah small saya akan sedikit menjelaskan kata-kata portofolio saya gitu. Bukan small tapi span. Nah, jadi dia kayak gitu. Belum masih panjang. Di style CSS kita ke bawah lagi H4. Di H4-nya. Di H4 saya tulis lagi color bukan. Di H4-nya saya tulis lagi span, lalu tutup kurung. Udah. Habis itu kita cek yang di bawah. Yang portofolio itu saya kasih color, terserah kalian mau color apa. Nah, jadi dia warna biru.
Nah, habis H4 saya akan tulis lagi tag P, di mana itu dan saya tulis di tengah-tengah tag P-nya, saya tulis ikuti beragam topik pemrograman sesuai minatmu. Nah, jadi dia ada ikuti beragam topik pemrograman sesuai minat. Tapi dia belum ke tengah gitu, masih di sebelah kiri. Kita akan mengatur dia biar agar huruf itu bisa di tengah. Oke, kita langsung di bawah, kita ke style CSS-nya, terus di bawahnya kita tulis, kita fotokopi lagi, kita copy lagi tag portofolio dalam kurung tanda panah .wrapper, tanda panah lagi P dan tanda panah P, terus habis itu dalam kurung. Di dalam kurung ini saya akan tulis dengan text align dan center. Nah, jadi dia udah di tengah karena dia udah kita atur text align center, yaitu center kan di tengah. Nah, habis itu setelah text align center, kita akan kita lanjut ke bawahnya lagi. Saya akan tulis marginnya dengan 0px. Nah, di bawah margin saya tulis lagi padding 0px. Nah, udah deh, dia udah di tengah, pas banget di bawah portofolio saya. Ikuti beragam topik pemrograman sesuai minatmu. Udah. Di bawah P lagi, di bawah P yang tadi, yang ikuti beragam topik pemrograman sesuai minatmu, saya akan tulis .grade. Nah, jadi dia udah otomatis div class, grade, div penutup gitu. Nah, habis grade, saya akan menulis kelas, terus saya akan tulis apa ya? Saya akan tulis .items, maka dia udah otomatis juga jadi div class items. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang banget bikin div dulu, baru class, baru items, baru div penutup lagi. Nah, di sini kita membutuhkan 3 item, yaitu kita shift alt pagar bawah aja jadi 3, jadi gini. Masih sama, masih items. Nah, dia masih belum keluar kan ya, karena kita belum ngatur. Kita masih bikin namanya aja. Nah, kita balik lagi ke style CSS. Di bagian style CSS paling bawah, saya juga memasukkan nih yang grid tadi itu ke dalam style CSS. Jadi .grid spasi dalam kurung. Nah, di tengah-tengah grid ini saya juga memilih display dan
grade, karena di awalnya grade ya. Tapi nggak semua orang pakai display grade, nggak, tergantung apa yang mereka inginkan gitu. Nah, yang pertama saya tulis item 1, item 2, item 3 biar dapat berbeda-bedakan gitu loh, mana ini gitu. Nah, jadi gini, jadi ukuran dia tuh 1, 2, 3 tapi memanjang, kan seharusnya kita membutuhkan yang ke samping. Jadi kita ubah lagi. Item 1, item 2, item 3 masih belum diubah oleh saya. Nah, habis ini kita kembali lagi ke style CSS-nya. Di bawah grade kita tulis lagi dot grade tapi sedikit beda. Jadi kita tambah tanda panah gini, terus items, habis itu baru dalam kurung. Nah, enter, di tengah-tengah ini kita kasih border dengan ukuran 1px. 1px solid. Iya. Di bawah, baru saja border 1px solid, kita akan kita tambahin lagi dengan enggak. Nah, masih tetap sama, dia kan seperti itu. Nah, items dia enggak, itemsnya kita pakai dot lagi, tapi masih sama kelihatannya. Iya, masih sama. Habis ini kita akan, nah, jadi pas items pakai ms, maka dia akan timbul nih garis-garis panjang pemisah antara kolom 1, 2, 3 gitu. Nah, di grade yang pertama di bawah display kita tulis lagi grade tapi yang template columns. Nah, habis itu saya akan mengambil ukuran dengan 100%. Nah, jadi dia memanjang gini, masih sama ke bawah tapi dia ada garis-garisnya panjang. Nah, kita ganti, bukan create template column-nya bukan yang 100% langsung, tapi 50%. Karena apa? Nah, jadi dia ada dua kolom panjang, 2 kolom ke bawah gitu. Udah 50% kita itu dari 16px. Nah, habis grade yang template columns itu saya enter lagi dan saya tulis lagi grade gap. Terus dengan apa sih, dengan ukuran jadi dia itu udah ada pemisah antara kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya, karena grid gapnya itu 50%, ini 50% itu 50%, 50% karena create template column. Nah,
grade gap 50%, 50 px ya. Yang tadi grade template column itu 50%, 50%. Dan sekarang grade gap itu ukurannya 50 px. Jangan salah ya. Nah, di grade template columns itu saya tidak membutuhkannya 50% karena itu terlalu gimana gitu. Jadi saya butuhnya 30% aja. Dan jadi gini dia 30% 100% dibagi 3 gitu. Jadi menjadi 3 memanjang gitu. Tapi udah ada pemisahan antara kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 gitu. Nah, kembali lagi ke indeks HTML-nya. Saya akan bikin lagi samain lagi dengan shift alt pick tanda panah ke bawah satu lagi, jadi dia ada 4, 1, 2, 3, 4 kolom tapi dengan memanjang. Yang 4-nya enggak seperti yang 1, 2, 3 itu karena enggak muat lagi kayaknya. Nah, habis itu tidak membutuhkan sih, nggak terlalu membutuhkan yang items keempat itu. Nah, di bawah div class item 1 saya akan satunya saya hapus dan saya enter. Jadi tulis apa ya di sini? Nah, di grade items tadi yang ada border 1px solid kita kasih warna sedikit yaitu warna pagar 666. Itu agak kecoklatan gitu. Nah, di bawahnya baru tulis background color dengan warna, saya memilih warna warna apa ya? Tadi kita udah di atas udah memilih warna background color, jadi tinggal di copy aja, pindahin lagi ke bawahnya gitu, biar sama lah, takut lupa lagi, takut beda-beda kan, takut beda-beda itu kalau beda-beda takutnya nggak cocok gitu loh, nggak cocok dengan hasil kitanya, hasil VS Code terakhirnya. Nah, udah ada kan 1, 2, 3 warna biru, dia warna biru. Karena emang dari awal saya memilih warna biru. Habis itu nah, di bawah background color saya tulis border bottom border radius. Ya, border radius dengan ukuran 5px. Nah, di sini garis-garis yang tadi karena kita udah tambahin border radiusnya, jadi dia agak sedikit nggak terlalu tajam banget yang kolomnya itu, jadi agak melengkung dikit. Nah, di bawah div class items saya akan tulis image dalam kurung scr dan dalam scr itu tulis
image di dalam CRC, saya tulis tanda miring, terus panah. Nah, di sini udah kita kembali lagi di style CSS. Ini 5px. Kembali lagi ke indeks HTML-nya. Kita perhatikan dulu apakah ada yang salah apa enggak. Di CRC-nya kita tulis image, logo kita tulis portofolio sesuai dengan apa yang kalian tulis tadi. Portofolio kan itu gambar backgroundnya gitu. Nah, grade item saya copy lagi. Terus tanda panah image dalam kurung dan saya enter. Terus di dalam grade items image itu ada width, ukurannya 50%. Nah, jadi dia udah besar gitu. Karena saya udah memasukkan portofolio itu adalah kita cari di color hunt, Font Awesome. Ya, kita download dulu di Font Awesome-nya. Dengan itu, ini adalah gear. Positionnya absolute. Ya, posisinya adalah absolute. Habis itu, sehabis absolute kita akan di bawah border radius kita tulis paddingnya. Kita tulis positionnya relatif. Tadi yang di bawah, yang image itu absolute, yang item doang itu background relatif. Maka dia jadi kecil seperti ini. Nah, agar dia ada di sisi kanan, maka kita masukin rumus lagi, yaitu kita kembali ke style CSS. Nah, di sini di style CSS itu masih ada yang ada grade, terus yang item image itu ada white position dan position. Di bawah position saya akan tulis top dengan ukuran 10px. Nah, setelah top itu saya tulis lagi right yang kanan, artinya kanan, yaitu 10px juga. Nah, baru deh dia bisa di sisi kanan, tapi dia belum ada di tengah-tengahnya. Gimana cara bikin ke tengah-tengahnya? Oke, kita akan di bawah image yang masih kita lanjut ke indeks HTML-nya. Di bawah image SRC portofolio yang tadi yang ada gambar birunya itu, gear itu, kita tulis lagi div, dan di dalam div kita itu class item detail. Nah, di bawah class item detail kita bikin lagi tag P. Tag P kita tulis dengan
make ini kata-katanya aja yang sejajar dengan, untuk penjelasan sedikit gitu. Make 50 website using Bootstrap. Nah, udah, baru deh. Oh, make 50 website using Bootstrap. Nah, ya. Habis itu, nah udah ada. Nah, udah ada, dia besarkan. Tapi kan kesininya belum, kirain udah. Nah, jadi gini guys. Seperti inilah gambarannya gitu. Nah, yang ini kita harus pergi dulu ke agar botsnya grade-nya besar, maka kita akan pergi ke kita copy dulu grade itemsnya, terus kita tambahin langsung di bawahnya border